Halo, kembali lagi dengan saya Nur Jayadi. Kali ini pembahasan kita adalah masih di elemen multimedia, dalam hal ini adalah teks ya. Eh, Outline materi pada presentasi ini meliputi pembahasan pada teks, teknologi teks itu bagaimana, TPS, font itu apa, anatomi dari font, efek, serta jenisnya. Selanjutnya, di font itu dikenal dengan istilah tracking, corning, dan leading. Juga nanti file data text sampai ke hypertext dan hypermedia itu apa pada teks ya. Nah, lanjutan dari materi sebelumnya, kita bahas satu-satu elemen multimedia. Kali ini adalah teks. Dari elemen multimedia yang ada, dari gambar, suara, animasi, video, kita awali dengan teori tentang teks. Tipografi merupakan kelihayan pujangga merangkai kata dengan manipulasi desain. Baik, kita mulai dari definisi. Bukan definisi multimedia nih. Definisi daripada tipografi, teks, dan font itu sendiri ya. Di tipografi ini sebenarnya seni menata huruf ya. Seni menata huruf yang berguna untuk membuat tulisan menjadi lebih indah atau mudah dibaca ya. Ini ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf ya. Seni menata huruf lah kira-kira seperti itu. Ya, di sini ada tradisional, ada modern tradisional. Mungkin Anda sudah tahu zaman dulu itu sebelum ini saya kelompokkan ada cara modern dan tradisional. Tradisional itu kalau Anda pernah melihat, mungkin pernah mengalami ya, membuat spanduk contoh ya. Spanduk zaman dulu itu kan ada dibuat mal-malnya gitu ya. Karakter ataupun huruf satu-satunya itu satu-satu kita buat malnya lah gitu ya di karton, kemudian kita susun, kita tempel di kain atau apa sebagai medianya, kemudian kita pilok dan seterusnya. Itu tradisional. Atau saat contoh lain membuat stempel lah, stempel dulu dalam satu lingkaran karet itu kita buat kotak-kotak begitu contoh ya, kotak, kemudian setiap kotak itu kita buat karakter apa yang mau dibuat. Misalkan panitia P, kita buat P kotak itu, kemudian kotak berikutnya A dan seterusnya pakai pisau ya, jongkel-jongkel begitu. Kalau sekarang kan enggak ya, tinggal desain di Corel atau di mana, kemudian kita cetak, itulah dia malnya, bukan mal lagi, langsung kita print. Spanduk juga demikian, kita desain langsung kita cetak. Jadi tipografi itu ada typeface dan ada font di sana sebenarnya ya. Typeface ya, typeface itu bentuk dasar dari font atau karakteristiknya sebuah tulisan lah ya. Bisa dibilang typeface itu adalah bentuk tulisannya, bentuknya ya. Bentuk tulisannya kan ada dari A sampai Z, ada bentuk angka 1 sampai 0 sampai 9, kemudian ada simbol-simbol yang sering kita tulis, itu bentuknya kan macam-macam ya. A aja kalau kita lihat jenis fontnya itu beda-beda, itu typeface. Sementara font itu ya sebenarnya format digital dari keseluruhan typeface ya. Ada angka, ada simbol tadi atau huruf ya. Teks adalah serangkaian kata-kata yang berinteraksi. Font adalah suatu kumpulan lengkap dari huruf, angka, simbol, atau karakter yang memiliki ukuran dari karakter. Itu kira-kira definisi font seperti itu. Oke, teknologi teks. Jadi intinya dasar dari teks itu adalah karakter itu sendiri. Karakter itu ada alfabet tadi, A, B, C sampai Z.
ada angka di sana tadi yang saya sampaikan, dan ada karakter-karakter. Termasuk juga icon khusus ya. Ada, kalau kita buat rumus-rumus dalam Word itu kan ada karakter khusus matematik, simbol dan seterusnya. Nah, ini anatomi font ya. Jadi ini contoh misalkan. Ini ada serif ya. Serif itu ada ekornya, nanti akan kita bahas. Ada lebar karakter itu sebenarnya ya, itu mepet ke karakter berikutnya sebenarnya, bilang lebar itu. Makanya kalau kita membuat satu huruf di Word A misalkan, kalau kita blok itu ada tergeser sedikit ya, tergeser sedikit ke kanan kalau kita blok satu karakter itu. Karena apa? Set lebarnya itu segini posisinya. Efek dari font ya pasti kita sudah mempraktekkan ya, kita mengetik bagaimana menebalkan, kemudian membuat pangkat, memberikan warna, memberikan shadow dan seterusnya. Itu adalah namanya efek dari font itu sendiri. Jenis font, nah ini yang tadi saya sampaikan tadi, ada berekor, ada serif dan ada sans serif. Berekor dan tidak berekor ya. Di kelas utama font itu ada serif dan sans serif, ingat ya, serif dan serif, sans serif, berekor dan tidak berekor. Kapan saat yang tepat membuat atau menentukan atau menggunakan jenis font ini? Nih, saat kita gunakan di layar monitor ini cocoknya ya sans serif. Ya, membuat presentasi seperti ini cocoknya di sans serif. Membuat spanduk cocoknya memang sans serif. Tetapi kalau kita membuat dokumen, membuat surat izin, membuat skripsi, itu ya standarnya serif. Itu harus pas kita menggunakan atau menggunakan jenis font yang baik. Selanjutnya adalah, nah ini ada, nah ini sans serif. Dan kalau kita lihat di Word itu ada jenis font, itu ada Arial, ada Impact, ada Times New Roman. Nah, kalau di Mac itu ada Times sih, namanya beda ya. Ini kategori serif berarti berekor ya. Ada Arial, sans serif berarti tidak berekor. Ada monospace. Monospace itu jarang ya. Monospace itu antara vertikal dan horizontal di satu karakter ini hampir sama, makanya dinamakan monospace. Makanya tidak masuk dalam kategori sans serif atau serif. Dia monospace, jadi hampir sama antara vertikal dan horizontal setiap karakter ya. Jadi kalau kita lihat di komputer Anda itu, coba Anda lihat di Windows ada font, itulah jenis-jenis font ya. Dan kita juga bisa menginstal dari internet, kita pengen jenis font apa, Anda letakkan di sini. Lanjut, coba perhatikan ini. Ini ada satu kata, type atau tipe. Ini jarak yang sebenarnya itu seperti ini. Jarak yang sebenarnya ini seperti ini. Tapi kayaknya janggal, perasaan kita janggal, kok agak aneh. Coba perhatikan. Ini jarak seimbang yang kita rasakan. Ya, harusnya kan ini kita geser seperti ini. Harus dibayang beda ya. Ini yang seimbang menurut perasaan kita, harusnya seimbangnya itu seperti ini. Ya. Ini juga jarak standarnya kan ini. Tapi perhatikan, antara P dan E ini sepertinya terlalu renggang. Ini terlalu rapat, padahal ini sudah standar. Nah, untuk itu ada namanya istilah dikenal dengan tracking, kerning, dan leading. Ya, perhatikan ini, leading. Leading itu istilah untuk jarak antar baris dan teks. Istilah untuk jarak antar baris teks ya. Ini leading namanya. Tapi kalau tracking dan kerning itu kurang lebih sama. Ya, istilah untuk jarak dalam sebuah kata lah. Ya, jarak dalam sebuah kata atau kalimat ataupun paragraf, ini jarak yang bersama. Jadi jarak antar huruf ini berpengaruh ya terhadap
kemudahan kita membaca ya. Kadang-kadang kita ingin merenggangkan, kemudian merapatkan. Kayaknya lebih enak kita geser lah sedikit, kita rapatkan sedikit. Enak dipandangnya seperti itu. Kerning, unkerning, ini tidak dikerningkan, ini dikerningkan. Kan lebih enak ini melihatnya. Sisi kemudahan atau sisi tampilan maksudnya ya, walaupun standarnya seperti ini. Kita lihat ini ya. Kan ini ya, ini standarnya, tapi kayaknya dilihat kayaknya kurang pas lah. Makanya kita perlu menggeser. Itulah ada ilmu atau teknik kerning namanya. Nah, kita lihat kalau di Photoshop itu bisa kita geser-geser itu, atau di Corel bisa kita geser-geser. Ya. Bisa kita geser-geser leadingnya, kerningnya atau trackingnya di sini ya. Seperti ini. Seperti kayaknya kurang, walaupun sudah standar teks itu, tapi kayaknya ini kurang enak dilihat. Kayaknya bisa diatur. Ini ada istilah tadi. Kemudian ada istilah di dalam teks itu, ada jegis dan anti-aliasing. Ya. Jegis itu apa? Jegis ini adalah apa ya? Sudah merupakan konsekuensi pixel lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi jegis itu adalah sisi atau tepi yang ini kasar nih. Kasar ketika apa? Ketika di zoom. Jadi saat kita mengetik atau membuat teks pada Photoshop misalkan, itu kan basis bitmap ya, pixel. Saat kita zoom, dia akan pecah. Pecahnya kalau kita lihat secara detailnya seperti ini. Jadi ada tepi yang kasar, tepi yang apa? Yang ya kasar lah ya. Nah, bagaimana tekniknya? Kita beri anti-aliasing namanya. Ya, anti-aliasing itu adalah teknik untuk mengurangi jegis ini. Ya, teknik untuk mengurangi jegis ini. Bagaimana caranya? Yaitu menambahkan pixel dengan warna yang lebih muda dari font utama. Misalkan font utamanya warna hitam misalkan. Ada warna lebih mudanya misalnya abu-abu. Tambahkan warnanya, ya. Tambahkan warnanya atau yang jelas lebih mudah. Kemudian kita campur dengan warna latarnya, kira-kira seperti itu. Sehingga ini kan bisa memanipulasi mata saat kita lihat ini, ya. Seolah-olah ini merupakan garis yang halus atau lurus. Itulah gunanya teknik anti-aliasing dari jegis itu sendiri. Oke. Bagaimana teks dapat digunakan secara efektif? Ya jelas, ini memperjelas media yang lain, ada gambar apa, teksnya kasih keterangan apa. Tapi juga ada kelemahan dari sini. Nanti lainnya. Pedoman saat bekerja dengan teks, ini pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Yang pertama, kalau dalam ini sisi desain, sisi multimedia ya, pada penggunaan teks sisi multimedia itu singkat dan jelas, ya, singkat dan jelas. Gunakan tipografi atau font yang tepat. Misalkan kita mendesain cover majalah tanaman misalkan ya, tanaman, tetapi kita buat jenis fontnya itu font yang berapi-api atau apa, kurang tepat. Sudah dipahami dan dibaca, pertimbangan gaya dan warna, dan penggunaan yang konsisten. Nah ini jenis font atau mungkin kita beri efek ya, sesuaikan ketepatan penggunaannya. Untuk dipakai apa font ini harus tepat gitu ya. Nah, font ternyata bisa membuat sebuah kanvas seperti ini. Ini font semuanya. Ini penerapan ataupun di vektor itu atau basis vektor di Corel, ini teksnya seperti ini. Ini adalah gabungan antara bitmap dan vektor. Kita butuh backgroundnya ini, tapi karakter font yang kita buat di vektor. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan jelas, tapi juga ada kelemahan ya. Kelemahan tuh kurang diingat dibandingkan media visual, makanya di dalam multimedia itu ada gabungan di sana. Kalau hanya teks saja kurang mengena memang ya. Ada gambar di sana, baru kita kasih keterangan teks misalkan. Tapi kalau hanya teks saja di tampilan visual itu memang kurang diingat yang betul ya. Memerlukan perhatian yang lebih, dapat terjadi ambiguitas, artinya
satu kata misalkan maksudnya bukan itu tapi hanya satu kata teks misalkan, atau satu kalimat teks tanpa ada misalkan gambar yang memperjelas juga menjadi ambigu. Ini salah satu kelemahan. Oke, ini selanjutnya adalah nih software. Jadi harapannya setelah belajar ini kita bisa membuat jenis font sendiri, dan ini aplikasinya ini banyak sekali. Ada Virus Font Maker, ada Logic Font Creator, ada Font Lab Studio, banyak sekali. Nah, jadi browsing memang lebih banyak lagi daripada yang saya sajikan di slide ini. Jadi bisa Anda download software untuk create font itu, kemudian tampilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa merubah karakter A ini menjadi versi Anda. Karakter, huruf, simbol, dan seterusnya ini bisa Anda rubah. Kemudian Anda ekspor dan seterusnya, kemudian Anda install di komputer Anda. Nah, Anda gunakan. Kalau di dalam skripsi itu bisa kita buatkan di halaman persembahan misalkan. Persembahan itu karya font Anda sendiri. Silahkan, kalau misalkan skripsi atau jenis karya ilmiah kan ada standarnya, standar font yang digunakan, tetapi untuk kreasi yang lain boleh. Nah, ada kebanggaan sendiri font kreasi sendiri. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih.